mampu, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tapi, apa aku bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku? Sudah hampir berusia 16 tahun, namun masih saja hidup miris seperti ini. Baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang membuat tidak ada satu orang pun mau berteman, bahkan mendekati diriku. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya menjadi seorang pemulung. Apa di luar sana tidak ada orang yang peduli padaku? Kenapa mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri? Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencaci makiku dengan kata-kata kasar. Mereka menganggap aku adalah sampah masyarakat. Hanya karena kerjaanku berada di tempat sampah, malah membuat orang-orang berpikir aku juga bagian dari sampah itu. Seandainya aku bisa sekolah, saat ini aku pasti sedang menggunakan kaos putih, rok berwarna abu-abu, menggendong sebuah tas, dan tentunya menggunakan sepatu yang bagus. Kenapa? Kenapa dunia ini tidak adil bagiku? Tidak ada satu orang pun yang peduli. Aku sendirian. Aku dikurung, aku dicekam, dan aku dikekang. Aku takut. Aku takut. Aku takut cahaya datang bermain di atas kepalaku dan menarikku masuk ke dunia entah berantah itu. Di tengah ramainya kota metropolitan, aku hidup sendiri. Aku hidup di gubuk yang tidak layak untuk ditempati. Ini yang namanya hidup. Ini yang namanya kehidupan. Egois. Dunia hanya memaksaku untuk bekerja, bekerja. Seharusnya orang seusiaku tengah belajar dan meraih cita-cita. Tapi aku hanya seorang pemulung yang setiap harinya berada di gunungan sampah. Apa dayaku menjadi pemulung? Sepertinya sudah menjadi takdirku. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang melintas di depanku dan di depan kalian. Seharusnya
tidak berpendidikan, hidup tanpa harta warisan, dan aku hidup tanpa tahu apa aku bisa makan dan minum di hari itu. Aku heran dengan mereka. Terkadang aku berpikir, bagaimana tidak banyak wakil rakyat yang meraung, mengumbar janji tidak pasti. Korupsi di mana-mana. Bahkan tidak sedikit wakil rakyat yang berani memakan hak rakyat. Tidak, itu memang seharusnya sudah terjadi. Mengingat banyak moral generasi bangsa yang sudah merosot jauh. Bagaimana orang-orang seperti mereka akan memimpin negeri yang indah ini? Walaupun aku tidak bisa menjadi pemimpin bangsa ini, setidaknya aku punya semangat. Aku punya hati yang tulus untuk membangun bangsa yang indah ini. Walau itu hanya ada dalam angan-anganku saja. Dulu, ayahku pernah berkata, "Nak, sekarang kamu sudah memasuki dunia baru. Dunianya anak remaja. Kamu akan menemui banyak hal baru. Di sini kamu akan menentukan masa depanmu. Walaupun kamu tidak bisa bersekolah, tidak bisa bergaul dengan teman-teman sebayamu, asalkan hati dan niatmu tulus untuk meraih cita-cita, kamu pasti bisa, Nak." Lalu aku menjawab seperti ini, "Apakah saya bisa meraih cita-cita saya? Apa ayah yakin aku bisa meraih cita-cita hanya dengan modal hati yang tulus?" Nak, walaupun kamu sekarang hanya anak dari pemulung, tapi ayah yakin kamu pasti bisa menjadi orang yang sukses. Ingat kata ayah. Ayah selalu berdoa supaya kamu menjadi orang yang sukses. Begitu katanya. Iya, begitu kata ayahku. Tapi, apakah aku bisa meraih cita-citaku, Tuhan? Aku masih labil. Aku terkadang bertanya, apakah jiwaku harus terus melayang di tengah kegelapan? Dan apakah aku harus terus mengadu nasibku sendiri tanpa tahu di mana keberadaan ibuku? Tidak. Aku yakin suatu saat nanti aku pasti bisa meraih cita-citaku. Dan aku pasti akan segera bertemu dengan ibuku.
dan untuk kalian. Orang-orang sepertiku juga berhak punya mimpi. Kami juga calon generasi penerus bangsa. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tinggi yang hanya bisa merendahkan kami. Kami punya hak yang sama dengan kalian. Camkan itu baik-baik.